Salam sejahtera dimanapun berada. Pada saat ini kembali dengan program podcast GPIB Jemaat Petrus mengenal Kitab Suci Perjanjian Baru. Bersama saya Pendeta Novita Rismayanti Pesireron. Sejenak mengingatkan untuk beberapa episode yang lalu, kita sudah sama-sama masih belajar pada Injil Markus terkait dengan bagaimana sikap-sikap para murid yang akhirnya menjadi penghalang untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus. Kita sudah memahami tentang iri hati, itu yang menjadi alasan pertama dari ketidakpekaan dan ketidakpahaman para murid untuk mengerti akan penderitaan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga sudah memahami bahwa latar belakang ketidakmengertian para murid itu karena disebabkan oleh kebodohan, dan itu sudah kita bahas dalam episode yang lalu. Dan saat ini kita akan memahami bersama alasan yang ketiga, yaitu sikap kesombongan dari para murid yang akhirnya membuat mereka dibutakan untuk tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk mereka mengerti. Kita akan masuk dalam contoh sikap kesombongan. Kalau mengatakan terkait dengan sikap kesombongan, ini berarti sebuah sikap atau watak kesombongan. Dan itu tidak hanya berangkat dari hari ini kita bicaranya, tetapi menjadi bagian keberdosaan dari sejak awal ketika manusia ingin menjadi seperti Allah. Mari kita ingat pada bagian itu dalam kitab Perjanjian Lama. Diceritakan di sana ketika umat mendirikan menara sampai ke langit, kisah Menara Babel, yang tentu saja dari kisah itu kita melihat bahwa ada akibat yang fatal, manusia akhirnya tercerai-berai. Dan kisah itu menjadi kalimat-kalimat ucapan yang kemudian juga dikutip dalam nyanyian Maria. Dan nyanyian Maria itu kita bisa lihat atau kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-51. Mari kita sekarang belajar dan memahami sikap kesombongan itu adalah alasan juga yang mesti kita waspadai. Dalam Injil Lukas 1 ayat 51 saya bacakan untuk kita sekalian pembaca dan pendengar firman Tuhan. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Itulah yang disampaikan dari kesombongan, sikap kesombongan yang sudah ada dari sejak awal manusia itu diciptakan, khususnya dari penciptaan, dari kisah Menara Babel. Kemudian kita juga akan mencoba memahami kisah Sakeus. Sakeus dalam hal ini kalau kita amati kisahnya, justru bukan saat dia naik di pohon, dia berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika justru dia turun, disitulah justru Sakeus melihat Yesus. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan beriman, kisah Sakeus ini, sebetulnya kita mau bersama-sama memahami tentang Allah yang justru meninggalkan posisi kealahannya, posisi kesetaraannya, ketinggiannya, untuk tidak dipertahankan. Ini kaitannya dengan kehidupan beriman. Allah saja justru meninggalkan posisi kealahannya untuk tidak dipertahankannya, tapi pada saat turun mengambil rupa sama dengan manusia.
Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan manusia tadi kisah Menara Babel, juga dari kisah Sakeus ketika dia naik pohon, dia berasumsi ingin atau bisa melihat Yesus, tapi ternyata justru saat turun, dan disinilah keinginan manusia yang selalu ingin menjadi seperti Allah. Tapi pada akhirnya kehancuran yang diterimanya. Sikap kesombongan ini tentu saja sangat berbeda dengan kalau kita membaca teks kitab Yakobus pasal 4 ayat 15 dan 16. Di mana perbedaannya? Di mana dilawankannya? Kesombongan dengan teks Yakobus 4 ayat 15 dan 16. Saya bacakan buat kita pendengar terkasih yang setia untuk mengikuti program mengenal kitab suci. Demikian bunyi firman Tuhan Yakobus 4 ayat 15 dan 16. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kata jika Tuhan menghendaki dalam teks surat Yakobus pasal 4 ayat 15 itu dilawankan dengan apa yang disebut di ayat-ayat sebelumnya. Misalnya yang disebut di Yakobus 4 ayat 13. Mari kita baca bagian ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Dilawankan dengan hari ini atau besok. Kata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, itu dimaknai bahwa manusia seringkali, nah ini pendengar terkasih yang mesti kita waspadai. Seringkali manusia itu memiliki kesombongan. Kesombongan untuk merancangkan hidupnya sendiri. Ya, dengan hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, ini bagian dari rancangan kesombongan manusia. Padahal yang seharusnya yang disebut di ayatnya yang ke-15, Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan menghendakinya. Jadi kesimpulan ayat 16, sikap congkak itu semuanya, kesombongan itu adalah sesuatu yang salah. Itu yang disebut, sekali lagi saya bacakan Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dari beberapa contoh, baik itu kisah Menara Babel, baik itu Sakeus, dan kemudian kita membaca teks Yakobus 4 ayat 13 tentang kesombongan, manusia merancangkan hal ini dan itu. Kita semua saat ini mencoba untuk kembali menyimpulkan, membuat sebuah kesimpulan kalau berangkat dari pengajaran Yesus terkait kerajaan Allah yang tidak bisa dengan mudahnya dalam proses dimengerti oleh para murid karena ada sikap-sikap yang menghalangi. Mereka tidak pernah mengerti, mereka tidak pernah memahami pengajaran Yesus terkait kerajaan Allah. Dalam Injil Markus itu disebabkan karena iri hati, kebodohan, dan kesombongan. Oleh karena itu pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mewaspadai untuk tidak jatuh pada sikap-sikap yang akan menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita sudah menyelesaikan untuk memahami beberapa hal terkait dengan penghalang para murid untuk mengerti pengajaran Yesus. Sekarang kita akan maju lagi untuk memahami apa yang bisa kita dapatkan lagi kalau kita membaca Injil Markus. Kita akan mencoba untuk memahami gambaran Yesus seperti apa yang disampaikan dalam Injil Markus. Kita akan melihat 3 teks bacaan Injil Markus. Yang pertama,
Kita akan membaca Injil Markus pasal 1 kembali lagi untuk mendapatkan gambaran tentang Yesus dalam Injil Markus. Siapa Yesus dalam Injil Markus pasal 1 ayat 24? Dikatakan Markus pasal 1 ayat 24 bahwa Yesus itu, saya bacakan untuk kita sekalian pendengar terkasih, Markus 1 ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Yesus disebut dalam Injil Markus pasal 1 ayat 24 sebagai orang Nazaret. Kemudian kita akan melihat Injil Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayatnya yang kelima. Gambaran apalagi yang kita dapatkan tentang Yesus melalui Injil Markus 9 ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk pendengar terkasih, kata Petrus kepada Yesus, Rabi. Yesus digambarkan dalam tulisan Injil Markus 9 ayat 5. Yesus itu adalah seorang Rabi. Kemudian kita akan mencoba untuk balik lagi di pasal 4, Markus pasal 4. Gambaran apalagi yang muncul di Markus pasal 4 ayat 38. Markus pasal 4 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru. Jadi ada 3 gambaran yang disampaikan dalam Injil Markus pasal 1, pasal 4, dan pasal 9. Yesus adalah orang Nazaret, Yesus adalah sebagai guru, dan Yesus adalah seorang rabi. 3 sebutan mengenai Yesus orang Nazaret, rabi, guru, ini adalah sebutan-sebutan yang biasa dalam konteks waktu itu. Dan kemudian ditulis oleh penulis Injil Markus. Ini sebutan biasa, ini sebutan sehari-hari. Jadi belum ada tampilan Yesus yang berbeda dalam Injil Markus. Hanya sebutan sehari-hari. Kita akan mencoba untuk melihat sebutan yang khusus yang menampilkan Yesus yang berbeda dalam Injil Markus. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami, mengenal kitab suci dan mendapatkan banyak pengetahuan dan pesan iman di dalamnya. Sebutan Tuhan atau Tuan dalam Injil Markus ini sudah berbeda dari hanya sebutan rabi, guru, sebutan orang Nazaret. Istilah Tuhan, Tuan dalam Injil Markus, istilah ini dipakai, ditujukan untuk menyebut Allah Bapa, bukan lagi pribadi Yesus yang biasa. Dapat dibaca di mana hal itu? Kita akan membaca di Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19, sebutan Tuhan, Tuan dalam Injil Markus. Dikatakan demikian, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Terbaca oleh kita, terdengar oleh kita, yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Artinya Yesus sendiri secara pribadi, menurut penulis Injil Markus, secara pribadi dia tidak pernah menyebutkan dirinya Tuhan. Kata Tuhan dalam teks ini, Markus 5 ayat 19, ini menunjukkan oknum Allah Bapa. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat Injil Markus pasal 7 ayat 28, masih dalam kaitannya dengan sebutan Tuhan atau Tuan dalam Injil Markus yang berbeda dengan sebutan hanya sekedar orang Nazaret, rabi atau guru. Dikatakan dalam Markus 7 ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
kita mengingat betul kisah ini adalah kisah perempuan Sirofenesia yang anak perempuannya kerasukan dan kemudian minta kesembuhan dari Yesus. Sekalipun awalnya Yesus sendiri bersikap sangat keras di ayatnya yang ke-27. Pasal 7 ayat 27 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sebuah sikap keras di awal yang disampaikan Yesus dalam teks Injil Markus. Tetapi kemudian perempuan Sirofenesia menyebut kata benar Tuhan. Dan ini sebutan penghormatan kepada Yesus dalam tataran relasi antar manusia. Yesus disamakan dengan Tuhan. Dari kisah perempuan Sirofenesia ini. Pendengar yang terkasih, yang berbahagia dimanapun berada saat ini, yang mencoba untuk setia, sama-sama belajar memahami teks atau mengenal kitab suci Perjanjian Baru, kalau kita sampai pada memahami gambaran Yesus atau kristologi Injil Markus, maka sebagai penghayatan akan Yesus yang semakin kuat, untuk paham tentang Yesus dari Injil Markus, ada 3 kata kunci gambaran Yesus dalam Injil Markus, atau 3 kata kunci kristologi Markus. Yesus itu disebut sebagai Mesias. Mari kita mencoba untuk mengingatnya. Kristologi gambaran Yesus dalam Injil Markus yang bukan biasa, sebagai guru, sebagai rabi, sebagai orang Nazaret, tapi kita masuk ke dalam tataran gambaran yang lebih tinggi, bahwa Yesus disebut sebagai Mesias, Yesus disebut sebagai anak Allah, dan Yesus disebut sebagai anak manusia. Kita akan mencoba untuk memahami sebutan-sebutan yang khusus dari Injil Markus terhadap Yesus. Yesus adalah Mesias. Dalam bahasa Yunani, Kristus, Mesias itu Kristus dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, Mesias itu artinya yang diurapi. Kita akan bertanya sebagai pendengar terkasih, kita akan bertanya siapa yang diurapi dalam hal ini. Kalau itu kita kaitkan dengan bacaan teks Perjanjian Lama, misalnya dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1, ketika seorang raja dinobatkan, kita akan baca 1 Samuel untuk memahami Mesias dalam teks Perjanjian Lama. Seorang yang diurapi, kaitannya adalah seorang raja yang dinobatkan. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi Mesias yang diurapi artinya itu adalah penobatan bagi seorang raja. Dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Dalam kitab Imamat, seorang yang diurapi itu adalah seorang imam yang dipilih. Imamat pasal 4 ayat 3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Untuk apa diurapi? Kalau kita sudah memahami siapa yang diurapi, kalau membaca bahwa itu penobatan seorang raja dalam Samuel, kemudian juga seorang imam. Untuk apa
mereka diurapi. Tentu saja untuk menjalankan tugas dari Allah. Jadi pengurapan itu memberikan peranan dan kekuatan yang khusus bagi mereka yang dinobatkan, bagi mereka yang dipilih. Yesus adalah Mesias. Ini gambaran Injil Markus. Apa makna khususnya? Kita akan berangkat dari kitab 2 Samuel 7 ayat 12. 2 Samuel 7 ayat 12. Saya bacakan untuk kita sekalian pendengar terkasih. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini sebuah pernyataan janji Tuhan kepada keturunan Daud. Dalam 2 Samuel 7 ayat 12. Termasuk dalam nubuatan Natan. Namun ketika Yehuda hancur, dalam perjalanan sejarah kita mempelajari itu, tidak ada lagi keturunan Daud yang bertahta. Tetapi, ini penting untuk kita pahami, dalam lingkungan umat perjanjian lama, janji Tuhan atau janji Allah itu akan terus hidup dan tidak pernah mati. Ingatan akan janji itu terus hidup, walaupun kehancuran Yehuda itu terjadi. Janji Tuhan yang terus hidup dan tidak pernah mati itu, karena itulah mereka memiliki konsep, dan konsepnya itu disebut sebagai harapan mesianik. Bahwa Mesias Raja yang dijanjikan Allah dari keturunan Daud itu pasti akan muncul nantinya, pasti akan hadir nantinya. Dengan tujuan apa? Ini pemahaman Mesias yang diurapi dalam konsep perjanjian lama, khususnya dalam 2 Samuel 7 ayat 12, ketika mereka mengingat harapan mesianik bahwa Tuhan itu akan hadir. Janji Tuhan itu akan digenapi kepada keturunan Daud. Apa yang dijanjikan Allah dari keturunan Daud itu pasti akan muncul dan hadir dengan tujuan untuk melepaskan Israel dari penjajahan. Inilah yang muncul sebagai pemahaman. Dan kemudian dalam teks Markus pasal 10, kita akan membacanya, pendengar terkasih, untuk bisa memahami. Ini agak sulit, tetapi secara pelan-pelan saya coba memperdengarkan pemahaman kita terhadap Mesias dengan makna yang khusus yang ingin disampaikan dalam Injil Markus. Markus 10 ayat 47. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini kisah kesaksian Bartimeus. Kalau kita membaca Markus pasal 10 ya, 47, ini sebuah kesaksian kisah Bartimeus, seorang pengemis yang buta yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus itu orang Nazaret awalnya hanya orang Nazaret, pemahaman yang biasa. Tetapi kemudian pengenalan Bartimeus itu berangkat dari apa yang sudah disampaikan dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 12. Ketika Bartimeus menyebutkan Yesus anak Daud, meninggi dia, naik dia. Awalnya Yesus orang Nazaret, kemudian mulailah ia berseru Yesus anak Daud. Ini berangkat dari pemahaman 2 Samuel 7 ayat 12. Harapan mesianik yang terus diperdengarkan, terus hidup tidak pernah mati, dan itu yang diangkat dalam kisah ini. Keturunan dari Daud yaitu Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan orang dari sakit atau dari penderitaan, itu kemudian dinyatakan melalui kisah Bartimeus. Ini untuk memastikan para pendengar bahwa apa yang diperdengarkan tentang janji Tuhan yang terus hidup tidak pernah mati walaupun Yehuda hancur, tetapi nyatanya harapan mesianik
bahwa Mesias Raja yang dijanjikan Allah dari keturunan Daud itu tetap ada. Kemudian kita sekarang akan beralih untuk memahami Yesus, gambaran Yesus dalam Injil Markus, Yesus sebagai anak manusia. Bagi Markus, gelar Yesus yang istimewa itu ada di dalam Injil Markus pasal 8, ayat yang ke-29. Markus pasal 8, ayat 29, saya bacakan untuk pendengar terkasih. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Di ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ini adalah kisah pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias. Dan Yesus saat itu melarang muridnya, yaitu Petrus, untuk memberitakan kepada siapapun. Hanya diam. Namun Yesus dalam hal itu, dalam kisah itu justru memperkenalkan dirinya dengan nama baru atau dengan istilah baru. Ini yang disampaikan dalam Injil Markus. Disuruh diam ketika Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias. Yesus mengatakan, "Jangan bicarakan ini kepada orang lain, diam." Tapi justru Yesus menyampaikan istilah yang baru. Dan ini sangat unik, pendengar terkasih. Dan itu muncul di ayatnya yang ke-31. Ayat 31, Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31. Saya bacakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ada pernyataan baru, ada istilah baru yang disampaikan melalui penulis Injil Markus, yaitu istilah anak manusia. Bukan lagi Mesias, tetapi istilah yang baru. Anak manusia ini kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya anak seorang manusia, begitu. Kalau bicara soal anak manusia, ya anak seorang manusia, anak manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi anak manusia dalam teks Perjanjian Lama yang melatar belakangi penyampaian penulis Injil Markus dengan istilah baru di ayat 31 Markus pasal 8, ini adalah latar belakangnya. Dan latar belakang yang diambil oleh Markus itu adalah latar belakang kitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 7 ayat 13. Saya mengajak kita semua pendengar terkasih untuk mencoba memahami apa yang ingin ditampilkan oleh Injil Markus. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak manusia. Daniel pasal 7 ayat 13. Sudah ditemukan? Mari sama-sama kita simak, saya bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Ini bunyi teks kitab Daniel 7 ayat 13. Ada kata anak manusia di sana. Anak manusia dalam kisah Daniel adalah bukan anak manusia dalam pengertian atau definisi KBBI. Tetapi anak manusia dalam kisah kitab Daniel itu adalah sosok yang datang dari langit. Anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut. Nampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Konsep anak manusia itu sama dengan juru selamat. Orang yang dipilih Allah untuk memerintah dunia. Datang dia dengan awan-awan dari langit.
seperti seorang anak manusia. Jadi jelas bagi pendengar terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Injil Markus, penulis Injil Markus, gambaran Daniel, anak manusia itu adalah tokoh dari tataran atau sesuatu yang hidup di langit, sesuatu yang transenden, sesuatu yang sangat ilahi. Itu yang mau disampaikan. Dan kalau kita kembali lagi dalam Injil Markus pasal 8 ayat 38. Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri episode ini, tapi saya akan habiskan sampai di pemahaman anak manusia. Di Markus 8 ayat 38. Saya bacakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Dalam teks ini, di Markus 8 ayat 38 ini, Yesus mengidentikan dirinya sebagai anak manusia yang datang dari kemuliaan Bapa, dan ini sama sejajar dengan apa yang disampaikan dalam kitab Daniel. Pengertiannya bahwa anak manusia itu juga datang dalam Injil Markus, datang dari atas, dari tempat yang tinggi, dari langit, dari kemuliaan yang ada di dalam kemuliaan. Dan itulah yang sangat-sangat unik bisa dipahami dari apa tulisan Injil Markus. Kemudian konsep pemahaman baru muncul. Konsep anak manusia dalam pemahaman yang berbeda. Apalagi yang bisa dipahami? Markus 8 ayat 31. Kalau tadi anak manusia dalam tataran seperti yang disampaikan kitab Daniel, dari langit yang ada di dalam kemuliaan, kita melihat dalam Markus 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Inilah keistimewaan Injil Markus. Satu sisi anak manusia itu ditampilkan dari tempat yang tinggi, dari langit, di mana ada kemuliaan di sana. Tetapi Markus juga memperlihatkan, memperdengarkan sesuatu yang istimewa dalam bacaan. Markus 8 ayat 31, di mana istimewanya? Yesus memperkenalkan diri sebagai anak manusia yang sengsara. Kalau tadi dari langit, dari kemuliaan, tetapi ini dari anak manusia yang sengsara, yang akan menanggung banyak penderitaan. Dan inilah kekhususan, keistimewaan dari penulis Injil Markus yang kemudian diikuti oleh Injil-Injil yang muda, yang lebih muda, seperti Lukas dan juga Matius. Hal ini sekaligus meluruskan kembali kalau harapan mesianis yang kita baca tadi dari Samuel ataupun dari Daniel. Harapan mesianis dalam perjanjian lama itu harapan keturunan Daud yang akan membebaskan dan memberikan kemenangan. Dan itu ada dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Tapi juga itu ada dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-13. Mesias tetap adalah dalam konsep transenden, dalam konsep yang tinggi. Itu yang bisa kita pahami pada saat ini, dalam episode ini, ketika kita memahami tentang gambaran Yesus atau kristologi tentang Yesus. Gambaran itu ditampilkan oleh Injil Markus secara biasa dan juga yang paling istimewa. Dalam hal yang biasa, Yesus digambarkan sebagai rabi, sebagai guru, sebagai orang dari Nazaret. Yang istimewanya, Yesus ditampilkan sebagai anak manusia, satu sisi datang dari langit,
gambaran perjanjian lama, tetapi juga digambarkan dalam Injil Markus sebagai anak manusia yang sengsara. Demikian untuk episode kali ini. Tuhan memberkati untuk kita bertumbuh dan mendapatkan pesan iman.